Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Klinik pertama rawat inap Hajah Titik menerima kunjungan tim survei Lembaga Akreditasi Puskesmas Klinik dan Laboratorium Indonesia. LabClin sebagai rangkaian dari proses akreditasi, visitasi ini bertujuan melihat langsung implementasi tata kelola klinik, mutu dan keselamatan pasien, serta pelayanan kesehatan perorangan. Setelah melalui tahap awal dalam survei akreditasi yang berlangsung secara daring, kini Klinik Pratama Rawat Inap Hajah Titik menerima kunjungan langsung dari tim survei Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Indonesia, LabClin, Kamis 31 Oktober 2024. Tim surveyor yang terdiri dari Ketua Tim Muhammad Taqwa SKM MKS bersama dengan anggota tim Dr. Irma Haddade mendatangi Klinik Pratama yang terletak di Jalan Sunuk, Kota Makassar ini. Tim surveyor didampingi oleh Ketua Yayasan Hajah Titik, Ahmad Zaki Yamani STMMT, bersama penanggung jawab Klinik Pratama Rawat Inap Hajah Titik, Dr. Amira, dan penanggung jawab Tim Mutu Klinik Pratama Rawat Inap Hajah Titik, Dr. Kadek Ayu Erika Escape Nurse MKes. Tim surveyor meninjau seluruh komponen klinik, mulai dari ruang pemeriksaan, ruang perawatan, ruang administrasi, instalasi gawat darurat, apotek, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, berkas-berkas pendukung juga menjadi penilaian. Tim surveyor pun memberikan laporan berupa sejumlah poin yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi klinik. Ketua Tim Surveyor Muhammad Taqwa SKM MKes menyebut jika akreditasi ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang wajib dikantongi oleh setiap klinik untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat 3 bab yang menjadi indikator penilaian utama dalam akreditasi ini, yakni tata kelola klinik, mutu dan keselamatan pasien, serta pelayanan kesehatan perorangan. Kalau akreditasi itu memang untuk klinik, rumah sakit, puskesmas itu bagian daripada program Kemenkes. Iya. Itu wajib. Iya, wajib ya. Karena di dalam akreditasi itu kan yang kita lihat adalah mutu dan keselamatan pasien bagaimana seperti itu. Nah, inilah rangkaian 2 hari Selasa dan Kamis ini sebagai ajang visitasi untuk melihat kelengkapan dokumen dan implementasi terkait masalah pemenuhan mutu dan keselamatan pasien. Gitu. Kalau indikator penilaian sih kan untuk klinik itu terdiri dari 3 bab ya. Yang pertama adalah tata kelola klinik, yang kedua terkait mutu dan keselamatan pasien, dan yang ketiga itu terkait pelayanan kesehatan perorangan. Jadi secara ini ya kita lihat bagaimana model pelayanan, bagaimana pengolahan manajemen, dan bagaimana di dalam melakukan program mutu dan keselamatan pasien. Sementara itu, Ketua Yayasan Hajah Titik Ahmad Zaki Yamani STMMT menyebut jika seluruh komponen klinik telah dipersiapkan baik berupa dokumen maupun implementasinya. Persiapan yang telah dimulai sejak 1 tahun yang lalu ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang optimal. Persiapan kami itu sudah semenjak kurang lebih setahun yang lalu, jadi banyak beberapa program kita sudah lakukan. Seperti kayak tata kelola klinik, kemudian mengenai masalah peningkatan mutu pelayanan, dan penyelenggaraan kesehatan perorangan. Itu kita sudah lakukan kurang lebih persiapan selama 1 tahun. Dari kesiapan dokumen sudah lumayan, mungkin ada beberapa ketidaksesuaian antara dokumen dan implementasi, tapi saya pikir karena ini tahapan pertama atau pengalaman pertama dalam hal akreditasi, jadi istilahnya akreditasi perdana. Jadi pertama kali, jadi mungkin ada hal-hal teknis yang kita belum kita ketahui secara teknis, jadi memang kita akan lakukan beberapa perbaikan. Tapi insya Allah dalam beberapa waktu ke depan nanti kita bisa maksimalkan hasilnya. Kita berharap ini mendapatkan akreditasi paripurna, mudah-mudahan artinya itu penghargaan paling tinggi di dalam hal akreditasi, harapan kami. Tapi kalau memang ini masih akreditasi perdana, ya mudah-mudahan bisa sesuai harapan lah. Kegiatan ini merupakan akreditasi perdana di Klinik Pratama Rawat Inap Hajah Titik. Ahmad Zaki pun membenarkan jika masih ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi dalam akreditasi ini, khususnya terkait dengan pelaksanaan teknis. Pihaknya pun akan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga klinik ini dapat terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau Perdik dan Konsorsium UK Pack Future Cities laksanakan diskusi publik dan book tour bertemakan menggagas mobilitas inklusif di Makassar.
Diharapkan terwujud solusi dalam menghadirkan kebijakan dan fasilitas transportasi yang lebih inklusif. Berikut liputannya untuk Anda. Adanya keinginan untuk mencari solusi dalam menghadirkan kebijakan dan fasilitas transportasi yang lebih inklusif mendasari digelarnya diskusi publik dan buktur bertemakan menggagas mobilitas inklusif di Makassar. Diskusi yang menghadirkan perwakilan instansi pemerintah, komunitas difabel, akademisi dan juga media ini diselenggarakan pada Kamis 31 Oktober 2024 di Cafe Agung Jalan Ratulangi, Kota Makassar. Diskusi ini berfokus pada beberapa isu, diantaranya adalah transportasi umum aksesibel, infrastruktur trotoar dan jalan, keamanan difabel, pemberdayaan komunitas difabel, dan peran media. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jusman menegaskan bahwa pembangunan angkutan dan transportasi di Kota Makassar yang lebih inklusif sudah menjadi hal yang krusial dan penting. 1A, 4M. 1A itu adalah agenda setting dengan adanya mobilitas komunitas sekarang mengenai forum-forum ini yang sering dilakukan. Ini menunjukkan bahwa peran mereka sudah harus diperhatikan. Keluhan-keluhan mereka sudah harus diperhatikan. Sehingga agenda setting ini bagaimana peran-peran itu dianggap menjadi hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting di Kota Makassar. Oleh karena itu kami dari pemerintah akan melakukan 4M. 4M yang dimaksud adalah memformulasikan, merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi. Di mana dari penjelasan Jusman bahwa 1A 4M ini adalah kerangka kerja dan tahapan-tahapan menuju mobilitas transportasi inklusif di Kota Makassar. Kepala Suku Pustakabilitas dan Penerbit Perdik, Daeng Malik menyampaikan harapannya agar isu inklusivitas ini sampai ke semua orang sehingga kedepannya tidak ada lagi pendiskriminasian. Kita dari komunitas difabel sangat berharap bagaimana isu inklusif disabilitas ini sampai ke semua orang sehingga tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi stigma, sehingga kita tidak lagi dipandang sebagai warga kelas 2 di kota ini karena kita punya hak dan akses yang sama, termasuk akses terhadap mobilitas yang ramah dan berkelanjutan. Pada kegiatan ini juga memperkenalkan buku yang berjudul Kiri Depan Daeng yang terdiri dari kumpulan kisah dan pengalaman mengenai mobilitas warga Makassar. Buku ini merupakan bagian dari upaya program Kota Masa Depan, UKPage, untuk menciptakan mobilitas yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, International Summer Course yang melibatkan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar dan Ton Dac Thanh University dari Vietnam kembali digelar. Kegiatan ini untuk memperluas wawasan dan mempererat kolaborasi internasional. International Summer Course 2024 bertempat di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar hadir sebagai upaya berkelanjutan dalam mendorong internasionalisasi di kampus. Event yang memasuki tahun kedua ini menggandeng Ton Dac Thanh University dari Vietnam. Kegiatan ini bekerja sama dengan universitas yang berbeda setiap tahunnya, tetapi tidak selalu terbatas hanya satu universitas saja. Program tahunan ini berupaya meningkatkan exposure mahasiswa dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia global. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Fakultas Farmasi Unhas pada Kamis, 31 Oktober 2024, mengundang 15 mahasiswa Ton Dac Thanh University, 15 mahasiswa Fakultas Farmasi Unhas, 6 mahasiswa Universitas Al-Marisa Madani, dan mahasiswa internasional dari Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran. Selama kegiatan, para mahasiswa akan mengikuti sesi praktik di laboratorium dan tukar pengalaman dengan mahasiswa dari latar belakang budaya yang beragam. Dekan Fakultas Farmasi Unhas, Prof. Marianti, menjelaskan jika kegiatan summer course ini dirancang untuk memperluas pengalaman mahasiswa Unhas, sekaligus mendorong dosen menjadi outbound lecturer atau pengajar di luar negeri. Program ini juga menyediakan kesempatan bagi dosen untuk mengajar di hadapan mahasiswa asing di kelas S2 dan S1, sehingga memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia akademis internasional.
Summer Course ini adalah International Summer Course ini adalah kerjasama dengan Tong Duc Tang University di Vietnam. Ini adalah kali kedua kerjasama kita, tahun kedua. Jadi kami itu setiap ada kerjasama, kami harus selalu langsung implementasi. Kemarin waktu tahun lalu itu kami setelah adanya PKS ya, kami di bawah PKS langsung kami implementasikan dengan menyelenggarakan ya International Summer Course yang pertama dengan TDTU. Setelah itu kami juga diundang ke sana, jadi kami dapat inbound dan dapat juga outbound. Mereka mengirimkan biasanya 10 mahasiswanya, jadi kami dapat inbound students dan kita juga mengirimkan mahasiswa kami biasanya setiap tahun itu sekitar 6 orang. Nah itu kegiatannya itu ya macam-macam ya, biasanya mereka bisa praktek di laboratorium karena kita adalah misalnya strength kekuatan kita ya misalnya di marin ya, maka mereka akan praktek ya mengekstraksi atau bagaimana mengenai bahan-bahan alam laut gitu. Nah setelah itu mereka juga kerjasama pertukaran budayaan ya, mereka akan mempresentasikan budaya-budaya mereka misalnya menari atau menyanyi dalam bahasa Vietnam, dan kami juga begitu. Dalam International Summer Course ini, para mahasiswa juga melakukan sesi tukar kado sebagai upaya untuk mengenal budaya dan menjalin persahabatan. Dosen dari Tong Duc Tang University juga memberikan cindera mata kepada Fakultas Farmasi Unhas sebagai simbol penghargaan dan kerjasama yang telah terjalin. Prof. Marianti menambahkan, Summer Course ini dapat menjadi kolaborasi riset antar universitas dan program double degree di masa depan. Beberapa dosen dari Fakultas Farmasi Unhas juga telah menjalin kerjasama penelitian dengan universitas-universitas Asia Tenggara seperti Malaysia dan juga Vietnam. Ia pun berharap ke depannya, Fakultas Farmasi Unhas mampu memperluas kerjasama hingga ke Eropa, dan output dari International Summer Course ini berupa pondasi untuk mengembangkan lebih banyak kegiatan internasional dan mendukung Unhas menjadi universitas yang semakin terbuka dan kompetitif di tingkat global. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, bagi mereka yang ingin mengasah skill seni, telah hadir Ganara Art di Kota Makassar. Mengusung tema One Step Art Experience Center, tempat ini menawarkan beragam aktivitas seni untuk dicoba. Yuk intip keseruan reporter Unhas TV, Zulkarnain dan Sarah Sabita Suceng di tempat ini. Ganara Art, lembaga pendidikan seni budaya yang didirikan tahun 2013 oleh pendidik seni Tita Jumario, hadir untuk pertama kali di luar Jakarta, tepatnya di Mall Nipa, Kota Makassar. Dengan mengusung One Stop Art Experience Center, Ganara Art tak hanya menawarkan aktivitas di dalam ruangan, namun juga ada aktivitas outdoor atau di luar ruangan, seperti di Ganara Greenway Garden yang terbagi dalam beberapa area. Ada pottery hood dan artist space yang tersedia sebagai tempat pembakaran tembikar dan aktivitas seni dengan tiket masuk mulai dari Rp50.000. Ganara Greenway Garden ini dilengkapi juga dengan fasilitas hydroponic area dan juga composting area sebagai area hijau yang akan ditanami berbagai tumbuhan. Juga tak kalah penting adalah kehadiran pottery oven yang merupakan tungku keramik pertama yang ada di Makassar. Dijelaskan Hasriani, marketing event Ganara Art, kedepannya akan ada program lain dan berbagai kolaborasi aktivitas seni bersama komunitas dan jejaring lainnya, termasuk event space bagi komunitas yang ingin menggelar kegiatan. Ada pottery hand build, ada pottery wheel, ada beberapa aktivitas tambahan kayak meroncet, terus fasilitas kita ada event space di sini. Jadi kita open untuk komunitas-komunitas yang di kampus ataukah kayak komunitas-komunitas di luar yang mau bikin event di sini boleh datang ke Ganara karena kita ada event space-nya. Ada pula paket Art Pottery Field Trip untuk anak sekolah. Program ini menawarkan kegiatan berkebun di garden hidroponik yang ada di area backyard Nipa Mall. Usai field trip, para siswa dari sekolah akan diarahkan ke studio Ganara Art untuk mengikuti art activity seperti painting ataupun pottery hand build. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Nurul Aidil, Unhas TV. Ribuan pendukung Kamala Harris menghadiri argumen penutup dari Capres Partai Demokrat tersebut yang digelar di Washington DC Selasa 29 Oktober waktu Amerika Serikat. Sementara ribuan pendukung Donald Trump telah menghadiri acara serupa di New York Minggu 27 Oktober waktu Amerika Serikat. Apa pesan kampanye Harris dan Trump? Simak laporan VOA berikut ini.
Pada pidato closing argumen atau argumen penutup di Ellipse, Washington DC, Kamala Harris mengontraskan kepemimpinan dan agenda-agendanya dengan Donald Trump. Ia membuka pidatonya dengan mengatakan bahwa di tempat yang sama pada 6 Januari 2021, Donald Trump memberikan pidato pada pendukungnya sebelum mereka menyerbu gedung Capitol atau gedung Kongres AS saat Kongres AS akan menyertifikasi hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. An election that he knew he lost. Menurut polisi Metropolitan DC, acara ini dihadiri oleh lebih dari 52.000 orang, jauh lebih banyak dari yang direncanakan, yakni 20.000 orang. I'm very concerned about preserving our democracy. I'm concerned about women's reproductive rights. I'm concerned about which direction our country is going. Donald Trump will definitely take us backwards. Sementara itu, Trump telah menyelenggarakan kampanye closing argumen serupa di kota New York. American patriots, you're with me. We're all together. We've always been together. And I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? Kampanye yang diselenggarakan di Madison Square Garden diklaim oleh tim kampanye Trump dihadiri oleh lebih dari 19.000 orang. I came out here because I think Trump is the only presidential candidate that has the American people's best interest at heart. And I support him 100%. This will be my third time voting for him, and they always say it, the third time's the charm. So let's get this. Trump menyebutnya sebagai hari penuh cinta meski ada banyak kontroversi dari acara tersebut akibat pernyataan rasis dan merendahkan dari pembicara-pembicara. Meski pidato ini disebut sebagai pidato closing argumen atau argumen penutup, namun ini bukanlah pidato terakhir dari kampanye Kamala Harris. Baik Harris maupun Trump akan terus melanjutkan kampanye mereka, terutama di negara-negara bagian yang kompetitif pada pekan terakhir sebelum pemilu serentak AS pada 5 November mendatang. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan Rio Tuasikal beserta tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Indi Putri Najwa, mewakili seluruh yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.